Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 206500515. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang Project Quality Management. Our big idea. Memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Definisi. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, maupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifik. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk mematuhi standar kualitas yang relevan. Ketiga, mengendalikan kualitas. Monitoring hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Gambaran umum. Output proses perencanaan kualitas. Yang pertama, rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakan. Quality matrix digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas QC. Contoh reliability, failure rate, availability, dan sebagainya. Output proses perencanaan kualitas. Quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Proses improvement plan, quality baseline, project management plan atau update. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dalam berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif, dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Requested change. Perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Organization process action. Update management plan, output penjaminan kualitas. Dilakukan untuk memonitoring agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Contoh Pareto diagram. Statistical sampling. Metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan
representatif data yang diinginkan. Sample size 25x. Target kesempurnaan adalah mencapai titik lebih dari 3,4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. Prinsip Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut Jamish baca. Keunikan Six Sigma. Example of Six Sigma organization. Six Sigma dan manajemen proyek. Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation dalam metode ini. Standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Standar deviasi dan distribusi normal. Six Sigma dan Definitive Units. Tabel konversi Six Sigma. Ishikawa diagram. Quality Control Cars and the Seven Run Rule. Contoh diagram kendali. Testing atau pengujian. Testing takes in the software development life cycle. Gain care for building testing info a system development project plan. Thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.